Serikandi Pemuda Pancasila menggelar acara rapat kerja cabang 1 Dewan Pimpinan Cabang Administrasi Kota Jakarta Selatan yang berlokasi di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat pada tanggal 12 Desember 2021. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Serikandi sekaligus Ketua MPC Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu Bapak Yedida Suryo Sumarno SH. Ketua DPC Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, Ibu Titi Purwati SE. Ketua DPW Pemuda Pancasila Serikandi DKI Jakarta, Ibu Eva Mustika. Ketua Korwil 4 Dewan Pimpinan Nasional Serikandi Pemuda Pancasila, Ibu Indah Marswadi. 6 Ketua Unit Kerja Se-Jakarta Selatan, serta anggota dan pengurus Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bitaufikika wa darajatika wa ijabah wa maqbulan fi kulli hajatin as'aluka ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih, jadikan silaturahim Rakercak ini sukses dan bermanfaat fi dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Kepada yang terhormat Ketua Korwil Dewan Pimpinan Nasional Serikandi Pemuda Pancasila, Ibu Indah Marsudi beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikandi Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Ibu Eva Mustika beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan sekaligus Ketua Dewan Pembina DPC Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan,
Bapak Yedidia Suryo Sumarno SH beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Srikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan, Ibu Titi Purwati SE beserta jajarannya. Marilah kita berikan perjuangan dan kepada Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Unit kerja masalah apa harap diinventarisir untuk disampaikan nanti di muscap untuk dibawa nanti kan sampai ke tingkat munas tahun depan mungkin ya, munas tahun depan mungkin. Berikutnya. Dan juga semoga kerjap ini dapat menghasilkan program yang dapat membantu anggota dan masyarakat pasca COVID ini. Karena dampak COVID ini sangat besar, dari mengganggu konsolidasi, pertemuan, silaturahmi, kita semua juga kurang, dan juga Mbak Eva sampai kabur ke Kalimantan, Mbak Titi sampai kabur ke Kalimantan karena takut sama COVID. Cuman bukan takut, lebih sedang sama duit, makanya cari kerjaan kita. Mudah-mudahan duitnya juga buat Srikandi ke depan, mudah-mudahan. Dan juga yang paling terkenal imbasnya kepada kita semua merasakan. Mudah-mudahan program ini ke depan adalah program kita bisa bikin pelatihan-pelatihan terhadap anggota kita untuk lebih mandiri, berwirausaha. Jadi apalagi kan lagi kondisi kayak gini, lakinya kerjaannya susah, mungkin istri-istrinya apa bisa bantu suami di rumah lah. Apalagi mau lebaran gini kan, kalau emang bisa bikin kue kan orderan bisa banyak, bisa usaha sendiri. Dan juga saya berharap ada pelatihan-pelatihan masak, pelatihan bikin kue ini untuk ke depan. Jadi kalau pemuda Pancasila bikin acara-acara cateringnya bukan dari luar lagi, tapi dari Srikandi ini yang bisa masak segala macam, bisa berkarya kan anggota kita sendiri. Ngapain kita bayar keluar? Lebih baik pakai bayar ke anggota-anggota kita sendiri kan untuk ke depan. Mudah-mudahan Pak bisa kayak gitu. Jadi di setiap kegiatan kita nanti kan jangan cuma rapat-rapat di MPC apa itu, tapi acara besar kita punya catering sendiri gitu ke depan. Mudah-mudahan. Jadi akan ada kawinan anggota kita juga kita pakai cateringnya dari pemuda Pancasila juga. Kalau bisa begitu kita bisa saling bantu lah ekonomi kita, internal kita, nanti juga dari bidang usaha dan ada misalnya kita juga bikin masalah dari bulog, makanan apa nanti bahan-bahan pokok, nanti ada yang jual ayam apa, kita sinergi semua. Kalau bisa sistem ekonomi ini ekonomi internal pemuda Pancasila ke depan. Itu kan seperti dilakukan di MU Muhammadiyah seperti itu. Mereka punya sistem itu, jadi akhirnya duitnya muternya di internal aja, jadi besar organisasi di besar. Kita sebagai pemuda Pancasila harus mikir udah depan harus kayak gitu juga. Jadi jangan kita mikir hidupin beli tempat lain, tapi kalau kita bisa membantu usaha anggota kita sendiri, ada buka toko kelontong apa segala macam, kita sistemnya kita pinjemin modal atau segala macam, itu kayak lebih baik untuk kita ke depan. Ini juga kita lagi terapkan di PAC Pasar Minggu, kita suntikan modal dana pinjaman 1 juta untuk mereka besarkan usaha segala macam. Trial kita sih lakukan karena kita takutnya anggota kita nggak bertanggung jawab bagaimana, itulah pasti formulasiin. Tapi ke depan kalau ini bisa berjalan, kita akan suntik lebih besar lagi dan lebih menyeluruh kepada anggota-anggota kita yang lain. Dan juga yang kedepannya berikutnya adalah semoga setelah Rakercap ini unit kerja Srikandi Selatan dapat terbentuk seluruhnya. Dan kalau ada PAC yang mengganggu untuk bentuk unit kerja, harap laporin ke saya. Karena ini sama aja melawan ADART, karena Srikandi adalah lembaga otonom yang jelas ada di ADART. Dan juga kemarin di Munas Srikandi juga Ketua sudah menyampaikan kalau emang ada yang mengganggu kegiatan akan dipecat. Itu kan kita juga di setiap harus siap seperti itu juga. Tetapi biarpun tetap otonom, Srikandi ini harus bersinambungan dengan jajaran yang setingkatnya. Bahwa antara PP, Srikandi, Satma kita harus bergerak simultan untuk memajukan pemuda Pancasila ke depan. Ditambah lagi dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pengusaha, lembaga buruh, BPK, dan lembaga yang selalu dibikin pusing sama teman-teman pemuda Pancasila, yaitu BPPH. Apalagi salah satunya dari DPW Srikandi, kita sudah melihat keberaniannya di TV di mana kan. Kita ucapkan terima kasih karena bantu anggota kita, Mbak.
Mudah-mudahan saya juga mohon maaf belum sempat main ke Polda juga, nanti insya Allah minggu ini saya kesana di Mbah. Dan juga sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan rapat kerja cabang. Semoga menghasilkan program-program yang berguna bagi masyarakat dan khususnya terhadap anggota pemuda Pancasila. Saya sangat bangga tadi dengan baca buku laporannya sebentar aja, saya sudah tahu betapa rapinya pembukaan DPC Srikandi Jakarta Selatan. Itu kegiatan dari awal tiap tahun, hari semua ada tertulis. Kita di MPC nggak kayak gitu nih, Srikandi bisa lebih hebat dari kita saja. Begitu banyak kegiatan yang kita lakukan, saya yakin Srikandi ini benar-benar gak kalah sama laki-laki pemuda Pancasila. Masalah perjalanan organisasi, kalau ada kerikil itu udah biasa dengan organisasi. Kita gak akan belajar kalau nggak ada masalah dan nggak ada kesalahan. Marilah kita belajar sama-sama ke depan dari kesalahan kita untuk kita lebih besar. Karena prinsip dari ketua umum saya ingat, lebih baik berusaha, lebih baik salah daripada tidak berusaha sama sekali. Lebih baik kayak gitu. Karena kalau itu bisa dikoreksi dibanding diem aja orang ngilang apa segala, kalau nggak bagus. Tapi kalau ada orang kesalahan tapi dia punya niat hatinya untuk membuat sesuatu, daripada orang yang nggak ada niat berbuat sesuatu. Jadi masalah kesalahan itu kita semua pasti pernah bersalah. Tinggal kita dapat koreksi dari teman-teman yang bisa pengen lihat betul, lebih baik ditampar sahabat sendiri daripada dipuji oleh pengkhianat. Gitulah. Tinggal kita lebih bersinergi lagi, jangan sungkan komunikasi dengan kita dari MPC, saya Cap Pemaka, kita pasti welcome 24 jam untuk kemajuan Srikandi ke depan. Karena masalah-masalah MPC Srikandi adalah masalah MPC Pemuda Pancasila. Dan juga yang tadi masalah kalau anggotanya ada di MPC, ditarik ke MPC, sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi itu masalah pribadinya bisa membagi waktu atau enggak. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau emang ada yang mau ditarik ke MPC segala macam, kita harus konfirmasi dulu ke ketua DPC apakah ini boleh atau kita aja meminta ke Srikandi ada orang yang mau taruh MPC atau enggak. Kayak gitu, kayak kita juga dulu di Satma, kita minta ke Satma siapa yang mau ditaruh, bukan kita yang tarik, tapi kita minta mereka ngasih berapa nama, kita yang naruh di berapa mana. Karena di organisasi ini emang kita sering bareng-bareng untuk saling belajar. Kalau Srikandi jalan sendiri, Satma sendiri, PP sendiri juga jadi kacau. Tapi kalau ada bareng-bareng di sistem, mungkin niatnya baik, cuman pribadinya itu yang akan bagi waktu masalah yang situ. Mungkin niatnya baik, biar Srikandi sekali belajar juga pada Pancasila, gimana berorganisasi, tapi kan waktunya aja kan berbagi. Jadi mendingan kalau emang itu bikin satu pernyataan dari ketua DPC, bisa bagi waktu nggak? Kalau nggak bisa waktu, belum 3 bulan, saya panggil lagi, saya tarik lagi dari MPC, mungkin seperti bikin surat seperti itu nantinya ke depan. Itu tinggal informasi bareng-bareng aja antara DPC sama MPC, gimana informasi terbaiknya. Yang penting adalah niatnya baik, mungkin ada masalah aja. Mudah-mudahan ke depan nggak ada masalah seperti ini lagi, dan juga agar kita bisa bareng-bareng dan juga jangan ada masalah-masalah, jangan ada kendala dalam pembentukan unit kerja dan kegiatan Srikandi. Karena pemuda Pancasila ini besar adalah kalau Srikandinya besar, Satmanya besar, Skotinya besar. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri, dan juga sudah identik kalau laki-laki takut sama istri, gitu. Biarpun kita tampangnya laki-laki kayak preman, begitu di rumah ciut juga ternyata sama ibu-ibu. Kita aja kalau di MPC ini begitu ketemu ibu-ibu udah susah lawannya. Tapi kalau ketemu laki enak kita ngototnya. Tapi kalau ketemu Srikandi mau ngomong ya akhirnya iya nggak bisa lawan. Mudah-mudahan pokoknya MPC itu mensupport segala kegiatan Srikandi. Kalau ada masalah silakan komunikasi sama kita 24 jam. Kita pasti bantu karena ini adalah bagian dari MPC juga. Sekali layar terkembang. Dan juga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Rakercap DPC Srikandi Jakarta Selatan dibuka. Pancasila
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Para peserta rakecap dan tamu undangan yang berbahagia, izinkan saya selaku Ketua Panitia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tolong kawan-kawan semua patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kita harus bisa menjadi pelopor bagi ormas-ormas yang lain, seperti kita ketahui bahwa menjaga kesehatan adalah sebuah ibadah. Yang kedua, di dalam rakecap nanti ada beberapa materi seperti sosialisasi ADART, Serikandi Pemuda Pancasila, dan manajemen kepemimpinan leadership yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri handal dari MPW, DKI, Jakarta, serta DPN Serikandi Pemuda Pancasila. Untuk itu, harapan kami selaku panitia adalah semoga hasil rakecap ini bisa membawa dampak positif dan program-program yang lebih baik untuk organisasi yang kita cintai. Semangat terus untuk pengurus unit kerja yang baru, jadikanlah ajang silaturahmi sebagai asas manfaat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, suruh kita berpantang. Pancasila, 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 Merdeka, Pancasila, Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur pada hari ini bisa menghadiri rakecap pertama di Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila dan ingin menyampaikan kegiatan masa bakti periode 2017 sampai dengan 2021 bahwa kami telah melakukan konsolidasi organisasi untuk kerja tingkat kecamatan se-Jakarta Selatan dan hanya terbentuk 6 unit di tingkat kecamatan dari 10 kecamatan. Satu kecamatan Jagakarsa telah membentuk 4 kelompok kerja di tingkat kelurahan. Saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ketua Ratna Unit Kerja Jagakarsa karena dia telah membentuk 4 kelompok kerja. Di antaranya 2 unit kerja di tingkat kecamatan yang sudah kami SK-kan dan dilantik di aula kantor kecamatan masing-masing, yaitu Pancoran dan Jagakarsa. 4 unit kerja yang sudah dilantik dan di SK-kan yang bertempat di Marco Cafe baru-baru ini untuk memenuhi syarat dalam acara Munas tahun 2021. Atas rakecap yang pada hari ini kepada Sekretaris DPC Jakarta Selatan yang membuat acara ini bisa dilaksanakan. Terima kasih Dewi. Dan saya juga berterima kasih kepada Kakak Nina Kartini datang mewakili pada saat penyerahan SK di Cafe Mako untuk 4 unit kerja saya yang baru. Seharusnya rakecap ini diadakan sebelum Munas dikarenakan saya bertugas di Kalimantan yang tidak bisa saya tinggalkan. Ini pembelajaran buat saya dalam berorganisasi. Kami masih banyak kekurangannya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa membentuk unit kerja di 10 wilayah kecamatan Jakarta Selatan tidaklah mudah, di mana kami harus memenuhi jabatan dalam struktur organisasi dalam tingkat unit kerja maupun kelompok kerja di tingkat kelurahan. Adapun setelah terisi jabatan tersebut dalam perjalanan kami mengalami kendala internal
unit kerja yang sudah terbentuk tiba-tiba dijadikan pengurus di tingkat MPC Jakarta Selatan. Mohon izin Ketua Pembina sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya sekira kami bisa mendapatkan saran dan petunjuk, karena kami ini baru membangun unit kerja dan tidaklah mudah buat kami, dan pada saat dia tidak bisa menjalankan dua tugas sekaligus yang masih baru dilantik menurut pendapat kami. Jika saya salah, mohon izin saran dan kritiknya. Untuk perekrutan dan pembentukan kelompok kerja di tingkat kelurahan, di mana dia juga harus menjalankan jabatan selain ketua unit kerja, di mana kami harus juga membentuk 10 kecamatan dan 65 kelompok kerja di tingkat kelurahan. Itu adalah kesusahan kami, karena kalau posisi itu tidak diselesaikan tugasnya dan dalam masa baktinya, kita tidak bisa mencapai kota-kota yang kami harus mencari kader baru, dan waktu tenaga akan terbuang sia-sia. Saya Ketua DPC Jakarta Selatan, segenap jajaran di pengurusan menyadari bahwa kegiatan DPC Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan agar dapat bermanfaat berbagi masyarakat dan bangsa di setiap kegiatan di tingkat DPC Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Semoga setiap kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Kota Administrasi Jakarta Selatan bisa melahirkan kebersamaan dan solidaritas yang tinggi di dalam berorganisasi, dan kader Serikandi Pemuda Pancasila yang profesional dalam menjalani visi dan misi terkandung dalam ADRT, Anggaran Dasar Rumah Tangga kami, dalam melaksanakan setiap kegiatan di wilayah maupun pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan masyarakat. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta di dalam kegiatan Dewan Pimpinan Cabang Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Senantiasa terima kasih. Ini ketua, jadi mereka membuat unit kerja itu sudah suatu kewajiban konsolidasi target 50 plus 1 sebelum Munas, dia harus sudah terlaksana. Jadi kita bukan membebani, tapi ketika kita menjadi anggota Serikandi atau menjadi ketua Serikandi, ada beban-beban yang harus dilaksanakan. Memang itu membutuhkan materi, pikiran, dan tenaga. Tapi ketika kita udah turun, insya Allah itu akan terlaksana. Seorang ketua itu tidak harus punya duit juga, ya kan? Tapi kita punya mitra-mitra. Contohnya saya, ketua DPW. Saya tidak banyak duit, tapi saya bisa melaksanakan Serikandi Pemuda Pancasila. Mitra, kayak Rakerwil. Kemarin saya Rakerwil itu nggak kecil, tapi saya ada dana dari Kesbang. Mungkin ketua juga tahu. Ada dana dari MPW, kebetulan pihak perempuan dan pemuda dapat, alhamdulillah. Makanya kemarin di Munas ada satu bahasa ketum bahwa ketua Serikandi tidak bisa ex officio menjadi ketua Kader Peranan Wanita dan bisa tidak. Tapi hasil komisi A kemarin kami tetap ketua Serikandi ex officio menjadi Kader Peranan Wanita. Kenapa? Merekomendasikan. Bisa juga merekomendasikan, tapi ini kita lagi usaha ketua. Tidak harus merekomendasikan, karena dinamikanya begini. Ketika kita udah membentuk aja, udah bagus nih. Saya apresiasi pada ketua Bini Selatan. Dia membawa Serikandi di luar ke dalam Pemuda Pancasila. Itu udah bagus. Jadi mencari kader itu tidak harus di kolam, tapi di laut. Tapi setelah dia cari di laut, dilemanya
ketika dia itu jadi, diajarkan, dibajuin, diambil sama MPC. Itu bukan di Jakarta Selatan aja ketua PP, tapi saya info aja ke ketua ini, itu yang terjadi. Jadi saya mengimbau, ada memang ketika kita ketemu sama PAC Jakarta Selatan, saya bilang bentuk ketua PAC tolong bentuk unit kerja, tapi dia bilang perlu ya Serikandi dibentuk. Kita ini ada karena pemuda Pancasila dan kami siap berkontribusi untuk KTA. Target kita 1 juta KTA untuk DKI Jakarta. 1 juta kita. Kita targetnya 10.000 atau 10 juta kan? 10 juta. Tapi kita dapat tugas dari MPN 1 juta KTA. Dan kami sekarang ini telah mempunyai KTA se-DKI 3.400. Ke depan insya Allah, makanya saya bilang Serikandi itu jangan diabaikan karena kita berkontribusi KTA untuk kebesaran pemuda Pancasila. Apa lagi ya? PR-nya banyak sebetulnya untuk selatan. Oh ya, kalau dilihat dari susunan acara, kita akan membahas ADART, ya kan? Karena kita habis munas, ADART yang kemarin untuk sementara tidak kita pakai. Nanti kita akan menjelaskan kemungkinan chemistry-nya ketua MPC sama DPC atau ketua PAC kepada unit kerja, job list-nya sebagai apa. Jadi saya mau sih ketua MPC izin info kepada ketua-ketua PAC bahwa unit kerja itu harus terbentuk di 10 PAC kecamatan yang ada. Jadi kalau ada PAC yang bandar-bandar, tolong ketua kita juga berbuat untuk pemuda Pancasila di Jakarta Selatan. Saya Dendi izin, tolong dibantu. Mantap. Jadi yang dengar ya. Jadi ini yang hadir di sini saksi 6 unit kerja. Kita masih punya PR lagi 4 unit kerja. Nah kebetulan teman kami Moses sudah menjadi ketua PAC Setiabudi. Unit kerjanya sudah terbentuk belum? Belum. Kalau saya mengharapkan banget ketua Moses bisa kita kerjasama karena teman di MPW sama kita ketua Edi. Jadi ketika dia terpilih, saya bersyukur alhamdulillah teman kami jadi di PAC. Kayaknya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu. Pancasila. 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 Merdeka. Pancasila. 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 Di jadwal ini saya akan memaparkan tentang sosialisasi ADART. Kebetulan kami baru selesai munas dan saat ini saya tidak bisa memaparkan ADART karena itu nanti setelah ada laporan dari munas, hasil munas ADART yang baru, di situ mungkin ada penambahan atau pengurangan. Mungkin saat setelah muswil lah ya, atau muswil sebelum ucap kedua. Tapi kalau peserta ada yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada di situ atribut, masalah atribut pasal 7 di anggaran rumah tangga alinea 4 pasal 7 mengenai atribut di alinea ke-4 seragam Serikandi Pemuda Pancasila. Seragam Serikandi Pemuda Pancasila terdiri dari jas, blazer warna hitam kombinasi motif loren Pemuda Pancasila dengan rok atau celana panjang dan celana panjang hitam dan sepatu warna hitam.
baju lengan panjang 21 bawah warna hitam kombinasi motif loreng pemuda Pancasila. Baju lengan pendek 21 atas warna hitam muda kombinasi motif loreng pemuda Pancasila. Tata letak lambang Sri Kandi Pemuda Pancasila. Tata letak nama orang berada di atas saku kanan, nama di atas saku kanan. Tata letak lambang dan nama provinsi atau lambang dan nama kabupaten kota berada di bahu sebelah kiri. Tata letak emblem berada di atas saku dada kiri. Emblem itu kalau semua peserta sudah mengikuti diklat kaderisasi. Kita ada Pratama, Madya, dan Utama. Untuk tingkat MPC itu lulusannya adalah pertama. DPC itu lulusannya Pratama itu unit kerja DPC Pratama. Unit kerjanya Pratama. DPC-nya lulusnya Madya. DPW-nya Utama. Ada tingkatan-tingkatan. Saya tanya, di sini ada yang telah mengikuti diklat kaderisasi? Sudah? Sebagian sudah ya. Dapat predikat apa? Pratama. Mungkin next semuanya harus, karena di kepengurusan itu harus semua sudah diklat kaderisasi. Untuk blazer warna hitam atau dikombinasi loreng atau kita seluruhnya loreng, yang terpenting adalah celana harus hitam. Karena tadi saya lihat Untuk kakak Meta nih jaket deh, jasnya. Ada yang pakai celana hitam nggak? Coba baju ke depan yang pakai celana hitam. Hitam semua. Kakak kakak Meta ini ada. Ini Pak. Ada yang pakai baju celana hitam nggak? kakak minta celana hitam. Oh, jeans. Hitam semua. Ya kan hitam polos, ya hitam polos. Sini kamu saja. Siapa namanya? Hitam nih bagus. Siapa? Sepatunya hitam. Oh, pantungnya enggak. Ya. Ini seperti ini, kalau kita menghadiri acara resmi itu seperti ini. Nama ada di sebelah kanan, lambang sebelah kiri. Warnanya sih karena ini mungkin lama ya, nggak masalah. Warnanya apa sih sebetulnya? Loreng. Nah, ini warna nama. Nama putih, sekarang putih. Sekarang putih, betul. Sekarang putih. Kalau dulu kita kan orange dan hitam. Sekarang kita semua putih. Ya. Celana harus hitam. Resmi. Tadi maaf nih, saya akan menegur ketua BT tadi hitam, tapi masih ada seret putih. Ya. Ini ketua DPW juga sama. Tapi ini Kak, gini Kak. Jadi misalnya ketua unit kamu, ketua unit kerja, kebayoran lama, namanya Rita Langkajo. Di sini ketua unit kerja kebayoran lama. Jadi ketika datang ke Jadi ada identitas diri kalian. Ada identitasnya kalian. Kan ini ketua DPD Jakarta Selatan. Jadi ketika kalian berada di SKK tulis. Kalau misalnya bukan kepengurusan, bisa masuk di kemuas dia sebagai anggota tulisannya misalnya Di bidang baru, terus dia kan bidangnya nggak usah bidangnya kan dia kerja aja, tapi semua sama berarti semua sama. Kalau di kebayoran baru adalah unit kerja semua, yang unit kerja kebayoran lama, unit kerja kebayoran lama bisa. sudah jelas Bu? Dalamannya pasti hitam itu, kita sesuaikan
Jilbab boleh hitam, boleh orange. Kalau DKI kita lambangnya beda ya, tunggu ya sekarang. Kita punya Monas dari Jakarta. Oh iya, nanti ada di pundak kita. Jadi Garuda. Terus ini ada logo dari DKI apa? Tugu Monas. Kalau kami bendera, karena kami nasional. Jadi ketika acara resmi, yang Kak Indah maksudnya ketika acara resmi ada apa-apa, celana hitam, dalaman hitam, ini sepatu hitam, hijab boleh, Orange boleh hitam. Ya, jadi ketika acara santai boleh atribut pasal atribut Pancasila kayak kaos. Saya ini santai. Saya maaf karena lagi kurang enak badan, jadi saya ganti tadi pakai blazer, saya ganti supaya lebih hangat. Acara apa aja Kak ketika santai? Kalau santai boleh pakai kaos boleh. Ya Kak. Nah, kalau acara ini kalau Resmi. resmi, yang resmi apa aja di sini? Nanya Kak. Ya, contoh resminya. Resmi seperti ini. Nah, kecap ini kita anggap resmi. Sebetulnya kaos ini kalau kita dalam rangka diklat baru kaos. Terus menghadiri acara muswir, muscap, munas, resmi. Bunda, aku mau nanya Bunda. Di bawahnya itu kan kalau kita unit kerja mampang misalnya. Kalau bidang, jadi di bawahnya apa? Nama? Di bawahnya apa? Unit kerja aja. Nih, Unit kerja. Rita Lakajo, ketua unit kerja Kebayoran Lama. Kalau misalnya Terus sekretaris siapa sekretarisnya? Apa namanya sekretarisnya? misalnya Nur Maria. Yang di SK siapa namanya? Nur Pomalia, Sek, unit kerja Kebayoran Baru. Terus Karena kalau nanti pakai bidang penuh, karena nanti kalian kan ada yang bilang Kalau bidang jadi kalau sebidang ini aja namanya unit kerja ini Kebayoran kerja saja, para unit kerja. berarti KSB dapat Papinjil. boleh Boleh bendahara. bendahara unit kerja Kebayoran. KSB ya. SB, tapi yang lain boleh unit kerja. Tanya dong, apa harus punya blazer? KSB Harus. wajib. Itu KSB wajib. Kalau muscap biasanya harus pakai. Bentar lagi kita mau muscap. Bunda, aku mau nanya. Kalau ini kan mungkin kita rakecapnya tidak terlalu, maksudnya tidak resmi. Tapi dia ingin akrab dengan kalian, unit kerja, gitu, mengenal kalian. Jadi dibuat saja dengan ketua titik dengan menseragamkan kaos orange. Jadi pulang dari rakecap tidak kenang-kenangan kita. Ya. Bunda mau nanya lagi pun, kalau misalnya kita diundang di kecamatan Hari Pahlawan, apakah kita boleh mengikuti? Boleh, itu resmi. Tapi gini, kalau kalian dapat undangan dari manapun, kalian harus melaporkan kepada ketua DPC. Karena kalau terjadi apa-apa di luar, yang bertanggung jawab adalah ketua. Bukan ke ketua MPC ya, ketua DPC. Karena kalian, yang ada satu tingkat di atas kalian adalah ketua DPC, dan yang SK kan kalian adalah ketua DPC, bukan ketua MPC. Ada lagi PAC. atau PAC, karena kita sudah otonom, sudah mempunyai ADART sendiri. Jadi kalau nanti ada ketua PAC, nanti kamu saya pecat, dia tidak bisa memecat kalian. Yang bisa memecat kalian adalah Mencat dari kepengurusan ya, bukan mencat keanggotaan. Saya nggak berhak untuk memecat orang. kalau memecat, cabut KPA itu kalau kalian punya suatu kesalahan yang tidak bisa kita tolerir, itu kita cabut KPA. Tapi itu kan perlu proses, tidak sembarangan kita mencari. Ada yang bertanya lagi? Ada yang tidak paham. Mumpung Kak Indah bisa memperjelaskannya lebih kalau di masalah lain. Gak apa-apa. Tanya aja, nggak ada masalah, nggak usah malu. Sekarang mau tanya nih, pengurus DPC tanggaan ini, angkat tangan.
Srikandi, Jakarta Selatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gak apa-apa. Yang penting dikit kompak, banyak alat acak-acakan juga gak penting. Sekarang kita kumpulkan orang yang satu tujuan untuk pemuda Pancasila ya. Yang ribet-ribet sikat buang. Kita nggak mau udah capek-capek, organisasi macam-macam. Jadi sekarang kita jelas-jelas aja. Ketika kita masuk di Srikandi itu, saya nih tujuan masuk saya sebetulnya kan Srikandi itu pemuda Pancasila kan. Tanda kutip saya pertama masuk itu pemuda Pancasila itu dibilang kan preman. Tapi saya tertarik masuk, kenapa? Saya pikir saya akan mencari penghasilan gaji akhirat. Ketika kita membantu orang nggak benar jadi benar, itu satu buat saya amal. Tapi kita juga harus imannya terjaga. Jangan juga ketika masuk. Makanya kembali lagi saya bilang, nawa itu masuk PP itu apa? Kalau nawa itunya udah nggak benar, nggak akan langgeng di pemuda Pancasila, tersingkir, tidak pernah punya jabatan. Kalau cuma punya kader gampang. Nah ada satu lagi nih Kak Indah, saya jadi susah tapi cerita ke teman-teman ya. Tadi ada kasus satu Srikandi, 2 tahun dia kenal sama pemuda Pancasila. Dia pakai baju. Ketika ada orang Batak, apes buat dia, duduk di sebelah saya, minta apalah gitu. Dia tuh bilang dia itu pemuda Pancasila Srikandi. Ya, nah dia itu ada di Pemuda Pancasila Nasional, Pemuda Pancasila Peduli, Pemuda Pancasila apalah yang gak jelas. Saya kemarin apresiasi kepada DPC Jakarta Barat. Dari sekian unit kerja dan pengurus DPC-nya tidak ada masuk di PP-PP yang gak jelas. Tadi ada Kak? Ada di media sosial, di Facebook atau ada Pemuda Pancasila Nasional, Pemuda Pancasila Indonesia atau Srikandi Indonesia. Kalian silakan aja masuk, tapi tolong dipilih-pilih. Jangan sampai kita mempermalukan organisasi kita. Kita jangan keluar malam. Kalau keluar malam atau keluar malam, kita harus ada izin dari suami. Jangan nongkrong, merokok di jalan dengan menggunakan APD. Silakan kalian minta APD. Jadi kita kan PP ini sudah mulai merubah image ya. Kita lebih banyak kegiatan sosial, sekali juga lebih banyak kegiatan sosial. Jangan sampai kegiatan yang sudah kita bangun baik-baik, terus image yang sudah kita bangun baik-baik rusak karena perbuatan 1 atau 2 orang. Jadi saya berharap mudah-mudahan unit kerja di Jakarta, DPC Jakarta sendiri bisa menjaga marwah organisasi kita. Apa yang kita kembangkan dan dari bincang ini yang kita dapat, yang kita pelajari, berarti untuk menentukan diri kita sendiri sebagai seorang pemimpin untuk turun ke lapangan. Dan selain turun ke lapangan, pada dasarnya kita mengajak untuk siap bekerja dengan tulus dan ikhlas. Itu aja yang saya sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Musyawarah cabang itu adalah satu untuk memilih calon ketua yang baru. Yang kedua, setelah pemilihan ketua yang baru akan diadakan formatur dan memilih anggota-anggota yang baru. Dan rapat-rapat pleno pun akan dibuat setelah terpilihnya ketua yang baru dan pengurus yang baru. Itu saja. Terima kasih. Jawaban dari Bapak cabang disingkatnya kita menyebutnya dengan musyawarah wilayah kita menyebutnya dengan muswil, musyawarah nasional kita menyebutnya dengan munas. Semua itu sama seperti yang dijelaskan oleh Kakak Salma, bahwa di munas itu kita memilih seorang ketua umum
Kalau di Muswir ada ketua provinsi, ketua Dewan Pimpinan Wilayah. Kalau di Muscap kita memilih ketua Dewan Pimpinan Cabang. Untuk unit kerja adalah rapat pimpinan. Rapat pemilihan pengurus. Rapat pemilihan Pengurus. Nah, kalau jenjangnya Kak, berapa tahun? Oke. Kalau musyawarah nasional kita di Dewan Pimpinan Nasional itu 5 tahun. Di Dewan Pimpinan Wilayah 5 tahun. Di Dewan Pimpinan Cabang kita sekarang 4 tahun. Nanti di unit kerja 3 tahun. Kalau selama ini mungkin masih 2 tahun. Yang SK kemarin Masih 2 tahun. Nanti setelah muscap kedua itu akan berubah. Terus mau nanya Kak, Serikat Tanya terus. di Indonesia ada berapa DPW Kak yang udah terbentuk? Kalau misalnya kan ada ormas yang di Jakarta, misalnya kayak MPR, dia adanya di Jakarta doang. Kalau Pemuda Pancasila di mana? Musyawarah nasional kita kemarin 28. kita sudah ada kita 34 provinsi ya Kak ya. Yang sudah Masih 33 provinsi masih 33 provinsi yang sudah terbentuk 28 provinsi. 28 Dewan Pimpinan Wilayah. Untuk Papua dan Papua Barat kita belum terbentuk, sama Maluku. Maluku juga kita belum terbentuk, NTT juga kita belum terbentuk. Udah aja apa yang saya kerjakan, bagaimana saya bikin laporan untuk kalian, karena sebetulnya ini sebuah pedoman aja. Ini masih banyak yang harus koreksi karena saya baru terima, ternyata masih banyak yang belum dirapikan. Jadi itu adalah tugas PR-nya Dewi. Saya sebetulnya rahasiakan karena ini adalah buku yang saya bikin itu dulunya buat apa ya? Karena saya tidak paham. Karena unit kerja kita, maaf ya, ada yang sudah ikut organisasi lama, ada juga yang belum kan. Jadi ini sebetulnya sebuah pedoman untuk mempermudah aja. Bikin surat menyurat, nanti bikin acara harus nyanyikan apa, dan itu melafalkan lagu-lagu, dan itu ketum sarimaya saya gimana, acara-acaranya harus bagaimana disusun. Ini sebetulnya cuma panduan untuk kalian, tapi yang saya mau adalah kalian harus memperbaikinya, bikin lebih bagus dan bisa bermanfaat buat kader-kader yang lain. Itu saja sih. Terima kasih Laila. Ya, jadi gini nih, Ketua PP menjadi Ketua Serikandi Pemuda Pancasila, saya yang diglosin, ya kan? Saya tanya, kamu main di mana? Lagi jalan nih jadi pengurus DPW. Kamu main di mana? Jakarta Selatan. Hari nyari, memang ketua DPC. Ya udah jadi aja, dijadikanlah. Tapi ketika dia dijadikan, dinamikanya banyak. Maklum, ini memang saya apresiasi kepada Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu banyak seniornya. Ini ketika dia tersandung-sandung, saya sangat maklum. Dan kebetulan, mohon maaf semuanya ini, ketika ada acara untuk Jakarta Selatan, saya selalu berhalangan. Tapi berhalangannya bukan kepentingan pribadi, kepentingan organisasi juga. Kayak kemarin pembentukan Pak unit kerja ya, saya tidak ada, saya tugas ke Jawa Barat. Jadi mohon maaf, tapi alhamdulillah. Walaupun ketua PT nggak ada, Dewi bisa melaksanakan. Ini satu chemistry yang bagus. Jadi mulai dari sekarang ketua PT, Jihan, Dewi dan teman-teman DPC, ayo kita bangun bersama-sama untuk DPC Jakarta Selatan. Dan ketuanya ini sudah berbicara. Memang kemarin ketua ini tidak tahu perihal kalian ada di Jakarta Selatan. Dengan adanya kerja, ketua ini tahu dan dia sudah minta pisah 24 jam ketika ada masalah. Itu satu kemajuan. Dan kebetulan di Monas ketua bilang ketika ada yang mengganggu Serikandi, kayak saya nih, saya DPW, ketua pembina saya, ketua Tori, kenal ketua Tori kan ganteng? Kenal pasti lah. Kalau ganteng pasti yang Nah, jadi aku tadi ya. Jadi gini, jadi kalau ada yang tadi bilang kalau ada yang itu ini diambil jadi pengurus harus koordinasi sama ketua DPC dan itu jaminannya ketua MPC sudah ngomong.
Jadi kalian juga di sini, walaupun kalian junior, kalian baru, tidak tahu arti muscap, jangan minder. Kita perlu yang junior tapi mau membangun Sri Kandi. Ada senior yang nggak ngerti, cuma senior doang. Terus ini nggak penting. Yang penting saya mau nih kader Sri Kandi junior tapi mau membangun Sri Kandi untuk kedepannya mendukung pemuda Pancasila. Apalagi kita lagi target kartu tanda anggota 10 juta kader dan DKI mendapat jatah 1 juta kader. Kita baru dapat 3.400. KTP bilang tadi 750. Nah, DPC ada 5, 700 kali 5 berapa tuh? 3.750 ditambah yang udah ada 3.000, berarti kita nyoba lebih ke 6.000. Itu udah sangat luar biasa. Itu pasti yang akan menjadi pahlawan di tangan kalian, para ketua unit kerja. Jadi kami mohon ketua DPC support mereka untuk mensukseskan KPA kita 10 juta kader. Ya, jadi kalian jangan takut. Saya juga awalnya tadi bukan siapa-siapa. Kak Titi juga, saya berantem sama ketua Titi berkali-kali nih. Berkali-kali anggap kalau kata ketum, ibaratnya Eva punya anak. Anaknya keseleo, diurut, udah bener. Jatuh lagi, keseleo lagi, urut lagi. Tapi emang begitu resikonya. Saya juga dulu begitu. Saya anaknya ketua umum ketika dia semper, orang bilang bahasa gue semper. Anak saya semper, diputerin lagi. Jadi begitu ya. Jadi nanti mungkin dinamikanya kayak kalian. Nanti juga ini sebagai ibunya dari mereka, ketika mereka salah-salah, tolong diperbaiki. Tapi ketika sudah diperbaiki tidak mau, buang, cari yang baru. Ya, pemuda Pancasila besar. Banyak yang mau masuk di pemuda Pancasila. Memang sekarang aja kayak lagi ada tanda kutip karena kita masuk ke ranah politik. Kebetulan tuh ada sekjen saya tuh, Kanaya. Dia ini sekretaris bidang di MPW. Saya kebetulan ketua MPW, ketua bidang peranan wanita di MPW. Sekretaris bidang saya Kanaya. Tapi kalau di Sri Kandi, sekretaris saya Mina Kartini. Nah, kalau di PC KBT ini nih, ketua Titi. Sekretarisnya Dewi ya. Terus kalau Jihan sebagai apa di MPC? Anggota. Karena di KBT itu tidak ada bendahara. Ada berapa yang pengurus perempuan di MPC Jakarta Selatan? Ada 7. Coba tunjuk tangan. Ketua Titi, sekretaris Jihan, kamu siapa namanya? Jadi hari ini sebetulnya saya seperti yang tema hari ini, satukan hati, satukan jiwa akan melahirkan kepemimpinan yang bersinergi dalam membesarkan organisasi yang kita cintai. Kenapa kita harus satukan hati? Karena dulu saya dididik satu komando. Kenapa tadi saya bicara saya kecewa? Karena mungkin kalian juga pernah yang saya datengin satu persatu ke Pancoran, ke Jagakarsa, ke Kebayoran untuk merekrut orang atau membentuk satu unit kerja atau kelompok kerja yang kalian juga nanti lakukan itu tidaklah mudah, ya kan? Dan kalian juga pasti akan susah pada saat kita sudah membuat itu, berhasil membentuk dan dia tidak bisa mengurus tugas dan tanggung jawab itu. Makanya hari ini kenapa saya bicara di depan pembina saya sebagai bapak saya untuk memutuskan bagaimana kita harus lakukan, karena kita ini masih baru, kita perlu banyak kader. Dia orang harus mencari kader, karena ketua unit kerja saya harus membantu saya mencari kader baru kan, kelompok kerja di kelurahan. Jadi tugas unit kerja adalah mencari kader-kader di kelurahan, tingkat kelurahan. Jadi misalnya Pancoran ada berapa kelurahan? 6. Berarti kalian harus mencari 6 kelompok kerja.
Dan untuk mencari satu kelompok kerja dan memberikan SK tidaklah dan akan mudah. Dan pada saat itu itulah dimana dinamika organisasi kita bisa bertanya, dan kalau tidak paham kita belajar dan bertanya kepada senior-senior yang sudah melewati masa-masa sulitnya mereka. Itu. Dan hari ini saya sebetulnya mau melaporkan tugas selama periode masa bakti 2017 sampai dengan 2020. Sebetulnya bukan 2021 tapi diperpanjang karena pandemi corona. Jadi hari ini laporan saya sebetulnya saya cuma akan membacakan laporan saya sesuai ADRT jangka panjang dan jangka pendek yang selama ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang. Kalian bisa melihat buku ini, sebetulnya saya sudah rangkum semua kegiatan saya, foto-foto saya di dalam buku. Itu tebal sekali. Saya cuma memberinya kepada ketua unit kerja untuk membantu membuat laporan nantinya. Jadi bisa dilihat di halaman di sini. Mohon maaf ya karena ini belum sempurna, karena saya buku-buku dalam 2 hari mencetak ini segitu banyaknya, jadi banyak yang belum dirapikan, nanti akan kami rapikan kembali. Kegiatan yang akan saya laporkan adalah yang kegiatan kerjasama mitra dengan Bulog OJOG. Sebetulnya kegiatan pasar murah RPK DPC Serikandi Pemuda Pancasila Jakarta, kita itu udah bekerja sama kakak ini. Cuma permasalahannya saya belum ada orang yang mau meneruskannya. Jadi setengah jalan, tidak berhasil. Saya sudah banyak keluar modal, tapi ternyata tidak berjalan. Mungkin nantinya para ketua unit bisa meneruskannya. Kerjasama kemitraan dengan Bulog AIDA. Kemarin pada saat kita ada partisipasi, di situ juga kita ada MOU bekerjasama dengan Kementerian Koperasi. Mungkin Ketua Eka bisa jelaskan hasil dari 18 dan MOU dengan Kementerian Koperasi. Ya, maksudnya gimana? Tadi nanya apa? Saya gagal membesarkan RPK. Iya. Saya dengan Bulog. Jadi gini, Munas kemarin kita sudah MOU dengan PT Pos. PT Pos itu Kementerian Koperasi. Jadi nanti ketua ketik bisa dibikin koperasi. Terus nanti juga ada sistem perempuan yang menjadi gosen ya. Gosen nanti dapat berapa persen apanya gitu. Ada itu nanti itu namanya atas nama Serikandi Pemuda Pancasila. Dan nanti ada juga kita akan membuka gerobak itu ayam goreng yang punyanya Kaisang, tau kan? Dan itu nanti ketua titik misalnya ada satu gerobak itu buat dagang di depan rumah boleh. Satu gerobak itu misalnya 15 juta. Gampang kita. Ini gratis nggak? But ketua but. Nah, gerobak but. But ada but bukan gerobak sorry ya. But Dikasih gratis. Gratis atau tidak? Jadi gini, kita lagi usaha supaya itu gratis. Tapi satu but itu untuk 4 orang. Jadi misalnya ditaruhlah di butnya itu dagangnya misalnya di pos ronda. Seminggu misalnya si A unit kerja kecamatan nih, proyek baru ceritanya nih. 1 minggu si A, 1 minggu si B, 1 minggu si C, 1 minggu si D. Hasil keuntungannya itu buat dia pribadi dan buat organisasi. Jadi kalian ini nanti ada pemasukannya. Iya, itu yang kita bicarakan ketua, karena di sini kan kerja ini masih baru, untuk anggarannya mereka belum ada. Makanya bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM-nya biar mereka juga ada modal atau ada kerjaan buat pemasukan organisasi mereka di sana.
penghasilan itu akan datang ke rumah kita. Lanjut ke Terti. Ya, dan saya pikir saya itu sudah merangkulnya di buku. Apakah mau lihat slide? Tidak perlu dibacakan atau saya perlu membacakannya? Kegiatan santun anak yatim piatu kita sudah lakukannya di Jagakarsa. Itu pertama saya jadi ketua Sri Kandi, saya di Jagakarsa. Ya, memberi santunan, yaitu kegiatan angka gizi sehat santunan yatim piatu dan Bapak bekerja sama dengan Pemuda Pancasila Pasar Minggu yang diadakan di Pasar Minggu. Jadi saya ini semuanya bekerja sama dengan setiap PAC. Kita bekerja sama, ya kan? Tapi kita juga ikut menghadiri, kalau mau menyumbang boleh, kan gitu. Kegiatan bakti sosial DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Selatan bekerja sama dengan PAC Pasar Minggu lagi. Kegiatan BPJS dan santunan anak yatim piatu dan duafa bersama ketua MPC, waktu itu adalah ketua ADIS, dan seluruh kader Pemuda Pancasila bertempat di Jagakarsa. Kegiatan bakti sosial membantu korban banjir di daerah Tebet bersama ketua dan seluruh pengurus DPC Sri Kandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Yaitu kita juga mengikuti jalan sehat pada saat itu yang menyelenggarakan DPN. Mohon maaf ya, DPN ya, mengikuti. Yaitu kita juga mengikuti jalan sehat di Monas tanggal 9 Desember, mengadakan bakti sosial korban kebakaran di wilayah Manggarai Jakarta Selatan. Kita juga bersinergi dan memberikan santunan kepada anggota Sri Kandi Pemuda Pancasila yang terkena musibah, mengadakan bakti sosial korban banjir di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan, memberikan bantuan pengobatan gratis dan bantuan barang. Pada saat itu mengadakan bakti sosial korban banjir di wilayah Kerja Jagakarsa, juga memberikan bantuan pengobatan gratis dan bantuan barang. Kita juga mengadakan kegiatan bazar murah di sebuah wilayah Kecamatan Pancoran. Setelah itu kita di Peranan Wanita juga mengadakan juga berbagi nasi box, mengikuti ikut Pemuda Pancasila yang mengadakan kegiatan pemberian APD di puskesmas, kelurahan, karet, dan bagi masker. PD Pasar Jaya Menco Setiabudi dan sekitarnya. Itu kita juga ada membuat seminar bekerjasama dengan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk kepengurusan DPC Jakarta Selatan. Yaitu kita setelah itu kita berhasil merekrut 6 unit kerja. Itu tugas saya dari 2017 sampai 2020. Yaitu 2001 kita vakum, tapi kita terakhir kita merayakan HUT bersama di Mako ya. Itu yang terakhir kegiatan kita. Terima kasih Pak. Cabang tidaklah mudah, dan saya ini terus terang masih baru seperti kalian waktu itu. Sama sekali nggak ngerti apa sih itu muscap, apa itu muswil, apa itu munas. Nol. Saya banyak belajar di sini selama 4 tahun dan terkenal saya itu galak. Soalnya semua orang bicara Kak Titi bukan bos di sini. Ya kan? Jadi kadang-kadang karakter itu susah diubah, kebiasaan itu susah diubah. Jadi yang bisa bertahan 10 anggota pengurus saya luar biasa. Berikan tepuk tangan. Tapi mereka hebat semua, dan yang saya salutin mereka itu kompak semua kaidah. Kita ini sama-sama berjuang dari bawah sampai ke atas dengan ada ini suatu chemistry yang luar biasa. Hari ini bisa terjadi itu sebetulnya saya banyak kegiatan tidak ada di Jakarta kaidah. Tapi saya meminta sekretaris saya Dewi, bendahara saya Bunda Jihad,
Selatan tetap eksis. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar berkembang, seluruh kita bersama. Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Merdeka! 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 Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Sekali layar berkembang. Seluruh kita bersama. Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Merdeka. Merdeka! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Sekali layar berkembang. Seluruh kita bersama. Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Merdeka. Merdeka! Mari kita buktikan salam perjuangan bangsa dan salam perjuangan organisasi. Merdeka. Merdeka! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Sekali layar berkembang. Seluruh kita bersama. Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Merdeka. Merdeka! Salam organisasi dan salam perjuangan. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Sekali layar berkembang, Seluruh kita bersama. Pancasila. Abadi! Pancasila. Abadi! Pancasila. Merdeka! Merdeka! Mari kita buktikan salam perjuangan bangsa dan salam perjuangan organisasi. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Mari kita buktikan salam perjuangan bangsa dan salam perjuangan organisasi. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Abadi! Pancasila! Pancasila! Selamat malam, Ketua DPC, Ketua DPW, beserta Ketua Korwil Dewan Pimpinan Nasional, dan Ketua Pembina Serikandi sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Cabang beserta semua jajaran yang ada dan sudah hadir, baik yang sudah meninggalkan recap di DPC ini. Perkenalkan, nama saya Ida Rahayu Nakanas. Saya Ketua Unit yang sama-sama kemarin tanggal 21 Agustus itu kita dilantik di KP Mangku. Sebetulnya sih saya tidak akan berpanjang lebar, tapi akan saya laporkan juga sebelum saya terlantik atau terpilih adalah saya di Kelurahan Aktif, di Kecamatan Aktif. Saya adalah mohon izin, mungkin saya dari pemerintahan, mungkin adalah saya mitra dari TNI Polri. Saya kemarin mendapatkan penghargaan dari Kapolres Jakarta Selatan dalam bidang patroli untuk wanita ya, karena sampai saya menuntaskan beberapa macam, contohnya seperti tawuran. Garda terdepan kami adalah saya. Termasuk salah satu tawuran yang melibatkan PP dan seperti itu. Sampai terjadi korban jiwa itu di Orang Ciledug, jadi berbagi pengalaman ya. Di Orang Ciledug itu sampai di depan Hotel Veranda. Itu saya yang membawa ke rumah sakit Pertamina karena yang terdekat adalah itu. Lalu saya dalam waktu kemarin itu belum lama juga menyalurkan sekitar 270 UMKM itu bekerja sama dengan TNI Polri. Yang pertama adalah TNI Polres dulu, dari Polres, kepolisian dari Polsek Kebayoran Baru itu diberi jatah untuk kelurahan per kelurahan. Saya adalah misalnya kelurahan Kelamantela kebetulan. Oh ya, Kecamatan Kebayoran Baru terdiri dari 10 kelurahan, luar biasa, banyak banget. Betul, tugas saya banyak banget. Lalu dari Kodim 0504 itu saya 270 sudah dilakukan juga untuk para pengusaha kecil yang tenda
modelnya punya tenda dia, tidak mewah ya, kakek-kakeknya seperti ketoprak seperti itu. Nah itu semua saya ada dokumentasinya, karena memang sebetulnya sih saya pengen menggunakan atribut ini ya. Saya juga pernah cerita sama Mbak Dewi dan Bu Titi. Terbentuk kami ini, sebetulnya saya sampai bertanya, bolehkah saya mengikuti ormas? Apalagi saya sebagai ketua. Alhamdulillah dinyatakan bisa, boleh. Jadi saya diizinkan. Makanya saya lanjut. Artinya sih saya udah mau maju. Sampai bilang mampu, saya bunda, saya bilang seperti itu tidak bisa gitu. Lalu saya mungkin di kelurahan ibu-ibu semuanya ini pernah ada yang namanya tim pemulasaraan jenazah. Adakah ibu-ibu di sini yang menjadi tim pemulasaraan jenazah? Nggak ada. Saya ada. Pemulasaraan jenazah pada saat yang ngurus COVID, yang ngurus mati orang mati. Saya orangnya. Saya orangnya yang ikut ngumpulin. Kalau orang meninggal di COVID itu, terkena penyakit COVID itu tidak boleh dimandikan, tetapi tayamum mempergunakan pasir. Itu saya pelatihan di kecamatan. Banyak lagi hal, memang saya adalah tempat dan gudangnya air. Kalau masalah banjir, sayalah nomor satu. Hampir saya juga ke bawah air. Hanyut. Saya adalah di tempatnya adalah di Anak Kali Grogol. Itu. Lalu yang selanjutnya lagi di Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, belum sekitar ya mau masuk di bulan puasa. Puasa itu ada orang Hanyut, enggak Hanyut dulu. Orang Hanyut. Anak Hanyut, orang Hanyut, anak kecil. Kelas 6 SD. Diketemukan di Kepulauan Seribu. Jangka waktunya itu 1 minggu. Saya menelusuri Kali Kerukut sampai melewati Kelurahan Mampang. Ada orang Kelurahan Mampang? Saya sampai ke Mampang menelusuri orang Hanyut tersebut. 1 minggu diketemukan di Kepulauan Seribu. Kenyang minum air. Dia meninggal. Lalu kebakaran. Belum lama adalah kebakaran di Cipete Utara. Saya membawa bantuan dari atas nama Wali Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru beserta 10 kelurahan membawa bantuan ke Cipete Utara untuk kebakaran. Jadi sebetulnya kalau memang sesudah saya dilantik, mungkin saya akan berjuang untuk memiliki atribut Sri Kandi. Tetapi pada saat itu saya belum sah dilantik, jadi apa adanya saya mempergunakan atribut dari kepemerintahan seperti itu. Jadi saya membawa bendera kepemerintahan. Begitu pula dengan operasi miras. Nah, judulnya juga saya sinergi dengan TNI Polri beserta 3 pilar. Jadi saya menceritakan pengalaman saya sebelum saya jadi sekarang ketua unit Sri Kandi Kebayoran Baru. Cocok semua udah saya kerjain. Untuk unit kerjanya saya sudah terbentuk 3 dalam jangka 21 Agustus sampai sekarang. Ketua unit kerjanya sudah 3 kelompok kerjanya, yaitu dari Kelurahan Keramat Pela sendiri, kedua Kelurahan Cipete Utara, ketiga Kelurahan Ketobogan. Saya sudah mempunyai anggota KSB dan 10 orang anggota dari masing-masing unit kelompok tersebut. Iya. Kalau dari Keramat Pela kita sudah memiliki usaha Esteller JK yang kebetulan Pak Dewi nggak jadi mesennya sama saya. Saya udah seneng banget Pak Dewi mau mesen 50 karena unit kerja saya akan ada terlihat dan ternikmati tadinya ya. Oh, saya mohon saya izin tadi saya coba kalau saya ya mungkin nextnya Ketua Titi akan memesan 100. Siap, terima kasih. Yang lanjut lagi adalah dari Keramat Pela sudah tempe pernah mendengar? Pernah merasakan keripik
kami juga sudah punya usaha seperti itu. Keripik tempe. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya obral ya. Lalu dari Kelurahan Petogongan juga Cipete Utara itu aksesoris konektor masker. Kita punya kerajinan konektor masker. Kebetulan ya maaf sekali tidak ada tujuan apa-apa. Saya modalin kalau konektor itu betul. Itu kita masukin ke kita bergros itu isinya 100 lusin, itu kita jual murah sih 175.000. Jadi kalau dijual satuan kan banyak, kadang-kadang di pasar malam itu 5.000 ya. Ya itu hitung-hitung yang punya aja. Saya juga memiliki karyawan, anak buah banyak juga seperti itu. Nah karena konektor itu sempat diberhentikan, tidak boleh yang aturan pakai kalung itu, yang pakai kalung yang dikalungkan oleh ibu kan itu tidak boleh karena maskernya digantung di dada ya, katanya itu tidak sehat. Jadi saya membuat yang konektor sambungan dari hijab dari sini, seperti ada ibu pakai mungkin ya. Nah mungkin itulah laporan saya atau pengalaman saya sebelum saya dilantik menjadi ketua unit. Mungkin cukup laporan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terbang Pancasila, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita petikkan salam perjuangan bangsa dan organisasi. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Perkenankan nama saya Rita Lakajron. Saya Ketua Unit Kebayoran Lama. Masa bakti saya tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Saya sangat berterima kasih sudah dipilih menjadi Ketua Unit Kerja, menjadikan pengalaman untuk saya yang baru di organisasi yang sudah besar ini. Di awal saya akan sampaikan untuk kegiatan-kegiatan dikarenakan saya baru dibentuk dan baru menerima SK, jadi saya baru akan menjalani audiens ke kecamatan, polsek, dan institut terkait sekitar kecamatan Kebayoran Lama. Dan mohon arahannya dari DPC karena saya baru dibentuk di unit kerja dan menjadi kader PP ini. Alhamdulillah baru terbentuk dua unit kerja ya, dua kelompok kerja, yaitu ke Cipulir dan Kebayoran Lama Selatan. Mohon dukungannya dari para ketua apabila nanti unit kerja yang saya pimpin ada kesalahan, mohon ditegur dan diarahkan agar lebih baik ke depannya. Cukup sekian laporan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang Pancasila, 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 merdeka. Nama saya Ratnawati. Saya sebagai Ketua Unit Kerja Kecamatan Jagakarsa. Alhamdulillah selama ini saya terima dengan baik untuk kegiatan yang sudah saya jalankan awal tahun 2020 sampai 2022. Daksos untuk kegiatan yang saya jalankan, Daksos banjir di Lenteng Agung kerjasama dengan PAC memberikan sembako, pakaian layak, alat-alat kebersihan serta kompor gas. Pembagian sembako di bulan puasa bekerjasama dengan DPC, pemberian takjil di bulan puasa tiap tahunnya, penyemprotan di disinfektan, Daksos banjir dan tanda langsung di Ciganjur, Daksos kebakaran di Pasar Buncit, serta pengajian dan latihan perdana rutin setiap hari Jumat seminggu sekali. Untuk sementara sekian laporan
dari saya. Terima kasih. Sekali berkembang sebut kita bertambah Pancasila. 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 Merdeka. 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 Pancasila. 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 Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Pancasila. 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 Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan yang saya hormati yaitu Ketua DPC beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPW beserta jajarannya, Ketua Orwil 4 dan Ketua Pembina sekaligus Ketua MPC. Perkenalkan, saya terpilih sebagai Mapan Perapatan. Bagi saya sangat bergabung di Serikandi Pancasila ini sangat anugerah banget ya, karena ini organisasi menurut orang-orang atau menurut yang saya dengar itu organisasi yang sangat terbesar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, saya sebagai unit Mampang Perapatan yang disahkan yang di-SK-kan pada tanggal 21 Agustus 2021 sampai 2023. Kebetulan saya adalah anggota kader di Serikandi Pancasila ini baru, tapi sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan mengenai sosial di bidang di tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga organisasi sosial. Kalau di kelurahan itu saya pernah jadi kader PKK, tapi saat ini saya sudah pensiun karena saya ingin menerjunkan di Serikandi. Jadi saya sudah tidak kegiatan di PKK, saya mengundurkan diri. Kalau di tingkat kecamatan yaitu UMKM, kita ada pelatihan dan kita juga sudah dekat dengan di Kecamatan Mampang Perapatan. Kalau kegiatan sosial saya adalah kegiatan pendampingan mengenai BPJS, terutama bagi masyarakat yang awam. Yaitu saya selalu pendampingan di rumah sakit yang terbesar-besar, contohnya kayak Darmais sama Cipto, Fatmawati, baik dari Jakarta maupun dari provinsi. Mereka yang telepon saya juga berdoa, telepon saya itu tersebar di mana-mana. Oleh sebab itu, saya secara pribadi minta pengarahan dari Ketua DPC untuk membimbing saya di Serikandi Pemuda Pancasila. Dan alhamdulillahnya sekali saya diterima sudah berkoordinasi dengan Ketua PAC, yaitu ketuanya bernama Pak Ceper. Selanjutnya aku akan nanti bersonding di kecamatan. Tadi itu saya sudah sounding kecamatan, tapi terbentur dengan banjir 3 kali di kecamatan kami itu di dekat 104 benar kebanjiran. Terus ada kegiatan marawis, kegiatan jadi kita nggak mau ganggu, katanya Pak Camat ditunda dulu. Oke, saya tunggu. Terus berkoordinasi ke Polsek juga sama, saya ada kegiatan. Oke, saya tunggu. Itu aja laporan saya. Mudah-mudahan di Serikandi ini akan saya besarkan nama Serikandi ini, dan di sini juga kan ada negatifnya, saya akan memperbaiki dengan kegiatan sosial, terutama di bidang pendampingan rumah sakit. Terima kasih. Sekali raya berkembang, Pancasila, 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 Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Sebelumnya perkenalkan, saya Baikil Ferauli. Sebenarnya saya adalah sekretaris dari unit Pancoran. Yang saat ini ketuanya sedang ada acara di luar kota. Jadi beliau meminta saya untuk mewakilinya. Saya di sini menjabat sebenarnya dari 2020 juga sampai 2022. Cuman di pertengahan 2020 itu ketua kami ada pergantian ketua unit, pergantian nama-nama karena mengundurkan diri. Hingga saat terbentuknya yang baru ini, kami tidak banyak melakukan kegiatan, hanya baru memulai pertama kali kita bareng-bareng sama Jakarta ke TMP, nyekat ke makam pahlawan di Hari Pahlawan. Sama sekali lagi hanya ini bantuan banjir di daerah Kalibata itu aja, karena terbentur juga
pandemi, dan kebenaran juga kita di Pancoran ini secara bergantian kena virus corona itu, si adik sekeluarga, saya sekeluarga gitu, hingga kita juga begitu nggak berani untuk berhadapan langsung dengan warga. Jadi laporan kami hanya itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Ketua Tinggi dan semua kakak-kakak di sini tetap sehat hingga kita tetap bisa menjalankan rapat-rapat kerja selanjutnya. Selamat malam, terima kasih. Pancasila. 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 Sekali lagi berkembang surut kita berpantang. Merdeka. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Merdeka. Pancasila. 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 Yang puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dan berkumpul di acara Rakerjak ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada Ketua DPC Jakarta Selatan beserta jajaran yang sudah membantu banyak hal di unit Pasar Minggu. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, unit ketua unit kerja Serikandi Kecamatan Pasar Minggu. Masa periode kerja saya tahun 2021 sampai 2023. Walaupun kami baru menerima SK, namun kami sudah sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat dan rencana bulan ini akan melaksanakan audiensi ke Muspika Kecamatan Pasar Minggu, yaitu Kecamatan Polsek dan Koramil. Untuk sosialisasi ke PAC, sebelumnya saya memang sudah sering ikut bersinergi dengan PAC Pasar Minggu. Alhamdulillah setelah saya dipilih menjadi ketua unit, PAC Pasar Minggu mensupport, membimbing dan mengarahkan bagaimana cara berorganisasi yang baik, dan juga kami aktif bersinergi dengan PAC. Untuk kegiatan kami belum menjalankan, insya Allah setelah pandemi ini sudah berlalu, saya akan menjalankan kegiatan yang tentunya sesuai arahan dari DBC Serikandi PD Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Akan tetapi, saya sudah membuat rencana kegiatan ke depan. Secepatnya kami akan merealisasikan dan membentuk laporan ke DPC Jakarta Selatan. Kiranya laporan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar berkembang, surut tidak bertahan. Pancasila. 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 Merdeka. Karena sesungguhnya setiap kebijakan yang dibuat dengan ketulusan, dan tentunya perempuan lebih tulus dibanding laki-laki, saya yakin betul. Apalagi ketika melahirkan akan jauh lebih baik. Jadi saya berharap banget di sini Kak Eva, aktivis-aktivis dari Serikandi ini bisa gak cuma aktif di Serikandi, tapi memberikan warna di lingkungan tempat berada, ataupun jangan-jangan di perpolitikan. Karena salah satu yang diperjuangkan detik ini, gerakan feminisme gelombang kedua, adalah bagaimana perempuan bisa akses ke high politics, dan bahkan bisa akses ke dalam pembuatan kebijakan, baik itu politik maupun pertahanan keamanan. Tuh, ngeri nggak? Dan ada sekarang satu-satunya organisasi perempuan jangan-jangan yang dengan lantang menggunakan seragam loreng warna orange. Tepuk tangan dulu dong buat anda semuanya. Oke, lanjut nih, wanita versus perempuan. Kenapa ya wanita harus dihadapkan sama perempuan? Karena ini dua entitas yang berbeda. Saya bilang dua entitas yang berbeda karena wanita dan perempuan berbeda. Bedanya di mana ya? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya wanita dengan perempuan? Dari zaman dulu sampai sekarang kan ada yang namanya lagu wanita sejak dulu, ya. Saya nggak bisa nyanyi. Gimana kan Dede? Wanita dijajah pria sejak dulu. Ingat, kalimatnya bukan perempuan tapi wanita. Wanita dijajah. Karena ternyata yang namanya wanita, ini namanya wanita. Lanjutkan. Yang namanya wanita ternyata artinya wanita itu adalah wani ditata. Jadi artinya kalau Anda pengen jadi wanita, Anda harus berani mau diapain aja. Artinya wanita. Sekarang tinggal milih. Sementara kalau perempuan itu diambil kata dari empu.
puan yang dihormati. Sekarang tinggal pilihannya Sri Kandi ingin jadi wanita Indonesia atau perempuan Indonesia. Saya yakin dengan ada Rakercap ini Sri Kandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan bisa lebih besar, karena tadi saya baru baca bentar aja buku laporannya, begitu rapi pembukuannya, acara dari detik-detik dari awal Sri Kandi Jakarta Selatan berdiri sampai 2 tahun kemarin tuh lengkap, dari tanggal segala macam, foto-fotonya. Karena di organisasi itu kalau pembukaannya rapi pasti organisasinya rapi, berjalan dengan baik. Dan juga saya lihat sendiri ini, saya yakin perempuan-perempuan di Pemuda Pancasila Sri Kandi ini tidak kalah dengan laki-lakinya, bisa bahkan bisa lebih baik. Cuman masih banyak anggota-anggota baru sehingga masih perlu diajari, dibina untuk bareng-bareng untuk menjadi lebih besar ke depan. Dan juga program-programnya juga lebih masyarakat, lebih membantu kepada anggota-anggota kita maupun masyarakat yang terutama dari segi perempuan. Apalagi dengan keadaan COVID ini, dari ekonomi segala macam, saya yakin ujung tombak keluarga ada di tingkat istri-istri atau ibu-ibu di rumah, dan juga bisa membantu suaminya yang lagi kehilangan kerjaan atau segala macam. Mungkin apalagi bentar lagi mau puasa, bisa bikin kue-kue, masakan apa segala macam, bisa jadi usaha-usaha yang membantu ekonomi di rumah. Dan saya sangat berharap pada Sri Kandi ini, dengan Rakercap ini Sri Kandi bisa lebih baik, lebih besar, programnya lebih membantu masyarakat, khususnya terhadap anggota Pemuda Pancasila ke depan.